Mereka melakukan latihan kepala desa, mulai dari push up 100 kali, meditasi 1 jam, lalu tidur dengan mata terbuka 1 jam. Setelah rintangan yang cukup keras itu, akhirnya mereka berhasil menuntaskan latihan kepala desa itu. Kipli, kita berhasil! Ya, kita berhasil. Ayo kita temui kepala desa. Bapak, kami sudah berhasil melakukan semua latihan yang Bapak berikan. Real pak, no pake. Ho ho ho. Bagus. Bapak senang mendengarnya. Setelah ini, maka coba lewati tes ini. Hancurkan batu itu. Jika kalian bisa, maka kalian bisa menjadi petualang. Baik. Iya. Bagus. Selanjutnya. Ya! Kamu, silakan lanjut lagi latihan. Sedangkan Kipli, kamu sudah bisa menjadi petualang. Tidak! Ujang akhirnya kembali ke tempat berlatih. Ia melakukan push up 100 kali, meditasi 1 jam, dan 1 jam tidur dengan mata terbuka. Lalu kembali lagi memukul batu itu, tapi gagal. Kembali lagi ia push up 100 kali, meditasi 1 jam, dan 1 jam tidur dengan mata terbuka. Lalu memukul batu itu, tetapi gagal lagi. Lagi, dan lagi. Berulang kali ia lakukan terus, hingga tanpa ia sadari, waktu telah berjalan selama 100 hari. Maksudnya 10 hari. Di hari ke-10, ia akhirnya kembali lagi ke tempat penentuan itu. Ia memanggil kepala desa untuk menyaksikan hasil latihannya selama ini. Segala waktu dan jerih payah yang telah ia tuangkan akhirnya siap untuk digunakan saat ini. Ho, sudah siap? Ya, aku siap. Ya. Ya. Oh, bagus. Wih, selamat. Bapak, kami izin berpetualang terlebih dahulu. Ya. Iya pak, kami izin dulu. Ya nak, hati-hati. Bapak bakal merindukan sosok kamu yang berbakat ini, Kipli. Hah? Kok begitu? Eits, biar aku jelaskan. Pasti kalian pernah bertanya-tanya, mengapa terkadang jika dihadapkan dengan pilihan antara pekerja keras dan berbakat, besar kemungkinan orang-orang cenderung memilih seseorang yang berbakat, meski mereka berdua menghasilkan hasil yang sama. Mengapa bisa begitu? Mari kita bahas dengan sederhana saja. Sebenarnya hal tersebut biasa terjadi di semua domain atau tempat, terutama lingkungan pekerjaan sekalipun. Di dalam salah satu artikel dari Science Daily, di situ dipaparkan terkait studi yang melibatkan warga Cina. Pasti kita semua sudah tahu bahwa Cina terkenal dengan budaya dan etos kerjanya yang tinggi. Hal tersebut juga berhubungan erat sekali dengan kerja keras. Otomatis, seharusnya kerja keras dipandang jauh lebih tinggi dibandingkan bakat semata dong. Iya kan? No. Tapi sayangnya tidak seperti itu kawan. Karena di dalam salah satu artikel tersebut ditampilkan bahwa orang dewasa jauh lebih memandang bakat ketika berhubungan dengan kompetensi. Bahkan di jurnal yang ditulis oleh Xiao Chong, Xia Jung, dan Eva, orang-orang itu memandang bahwa orang yang berbakat itu jauh lebih kompeten dibandingkan orang yang bekerja keras. Kondisi tersebut biasa disebut dengan bias kealamian atau bahasa Inggrisnya naturalness bias, yaitu kecenderungan menilai yang alami jauh lebih baik dibandingkan yang buatan. Inilah yang dinamakan bias kealamian. Bias ini tidak hanya terjadi pada konsep bakat dan kerja keras semata, tapi di konsep obat-obatan, makanan, maupun minuman. Seperti ketika kita mencari minuman manis, pasti lebih menyukai minuman yang menampilkan label 100% alami, entah dari jeruknya, gulanya, dan lainnya. Padahal sesuatu yang alami itu tidak selalu baik, sedangkan yang buatan tidak selalu buruk jika itu sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan diri kita. Seperti halnya bakat dan usaha. Jika kita hanya mengandalkan bakat semata tanpa berusaha lebih keras,
maka pada akhirnya orang yang bekerja keras akan melampaui kita. Bias ini umum untuk terjadi, tidak mungkin kita pasti pernah mengalaminya, entah di situasi apa. Oleh karena itu, untuk mengurangi adanya ketimpangan perspektif akibat bias ini secara berlebih, terutama jika sudah menjadi hal yang buruk, seperti halnya lebih menghargai bakat dibandingkan usaha. Cara yang umum dan paling dasar dilakukan, yaitu memulainya dengan mempertanyakan pemikiran dirimu sendiri. Mempertanyakan diri sendiri merupakan awal dari terbentuknya pandangan baru dalam diri. Mempertanyakan pemikiran sendiri juga bisa membuat kita terhindar dari bias-bias lainnya. Serta, itu adalah bentuk bercermin untuk mengenali diri lebih jauh. Jadi, sekian pembahasan saya. Terima kasih yang telah menonton dan oke. Don't let me go, don't set me free, just hold